Yesus
Oke. Ya, saya diberi tema hari ini adalah free from sin. Nah, saya ingin bertanya ya. Paling tidak ada 3 arti kata free dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang bisa memberikan kepada saya 3 arti kata free itu di dalam bahasa Indonesia paling tidak? Ada? Hari ini saya bawa. Hari ini lumayan yang datang nggak banyak, tapi sebetulnya saya buat coklat nih. Mau yang tolak miskin atau tahan baper? Yang satu tahan baper, satu tolak. Tahan baper dulu. Sebutkan 3 arti kata free dalam bahasa Indonesia. Minimal 3. Gratis coklat tahan baper. Yang bisa jawab pertama kali. Ayo. Gratis. Oh, gratis. Langsung 3. Bebas. Merdeka. Yes, Kak Ikun. Silakan menikmati tahan baper hari ini ya. Gratis, bebas, dan merdeka. Kalau kita bilang free from sin, apa terus lantas artinya gratis dari dosa? Enggak, tentu saja. Bebas dari dosa, ya. Tapi yang lebih tepat, merdeka dari dosa. Nah, hari ini tuh, minggu-minggu ini memang temanya merdeka ya, kemerdekaan. Masih ada bendera merah putih, di belakang masih ada hiasan merah putih. Hari ini di kampung saya masih ada pentas seni memperingati kemerdekaan plus pembagian hadiah lomba. Mungkin di tempat kalian juga ada. Mungkin besok minggu masih ada yang jalan santai. Ya, masih ada ya? Jalan santai dengan semua door prize ya. Ya kan? Nah,
Merdeka itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan bebas. Coba kalian buka. Kalau kalian mau cari arti kata dalam bahasa Indonesia, lihatnya di mana? Di Google, tapi di tempat yang spesifik di mana? Supaya dapat artinya yang akurat. Kamus. Kalau mau cari arti sebuah kata dalam bahasa Indonesia, kemudian bisa tahu definisinya dalam bahasa Indonesia, carinya di mana? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba buka KBBI, kemudian cari arti kata merdeka. Ada yang sudah nemukan arti kata merdeka? Bebas dari perhambaan penjajahan. Bebas dari perhambaan atau penjajahan. Ada lagi? Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Betul. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu leluasa. Betul. Jadi bebas dari perhambaan. Jadi bukan hanya bebas, tapi bebas dari perhambaan. Kemudian tidak terikat oleh sesuatu. Ya, ada sesuatu yang enggak bebas dari dosa ini. Berarti kita berbicara tentang merdeka dari dosa, dari perhambaan dosa. Nah, kenapa sih kita harus berbicara tentang perhambaan dosa? Merdeka dari dosa. Banyak orang tidak tahu bahwa dosa itu memperhamba. Coba buka di Roma 5. Bukan Roma 5. Coba buka di Yohanes 8. By the way, kalian yang lihat di depan ini, kenapa sih harus bawa Alkitab segede itu? Alkitabnya nggak gede amat, tapi tempatnya gede. Kemudian sekarang kan sudah ada HP. Kenapa bawa Alkitab seperti ini? Tahu nggak bahwa tahun ini LAI mengeluarkan Alkitab versi terbaru? Sudah tahu? Jadi Alkitab namanya Alkitab Terjemahan Baru versi 2. Jadi di dalam Alkitab kita selama ini, di HP kita, di Alkitab lama kita, itu ada banyak kata-kata yang kita nggak paham lagi. Karena kata-kata itu sudah nggak pernah digunakan. Misalnya kata gantang. Nah, kalau kalian keluar ketemu sama teman SMA yang nggak pernah kenal Alkitab, terus tanya, kamu tahu nggak artinya gantang? Mesti nggak tahu, ya kan? Nah, LAI kemudian memutuskan untuk mereka mengeluarkan Alkitab Terjemahan Baru yang sudah menggunakan kata-kata yang lebih jelas, lebih baru. Kalian tahu bahwa ada kata ganja di dalam Alkitab kita? Pernah dengar nggak ada kata ganja? Kalau kalian pakai HP, cari search itu, ketik kata ganja, ada. Ganja berbicara mengenai tiang-tiang di bait Allah di bagian atas, ornamen tiang, itu namanya ganja. Kita sekarang nggak pernah ngomong soal ganja, tapi ternyata itu istilah-istilah lama yang akhirnya para penerjemah kita memutuskan untuk kita perbaikilah terjemahan ini. Ada terjemahan juga yang kurang tepat, mereka perbaiki sehingga mereka mengeluarkan Alkitab Terjemahan Baru versi 2 ini sekarang jadi pegangan saya ketika saya membaca, karena kata-katanya lebih jelas, artinya lebih bisa dipahami ketimbang beberapa arti yang ada di sini, yang di HP. Nah, kembali ke Yohanes 8. Kalau kalian ada cukup berkat, boleh cari seperti ini di Tokopedia atau Shopee, Alkitab TB2 namanya, Terjemahan Baru versi 2. Dan bagus. Coba buka Yohanes 8 ayat 34. Boleh dibacakan salah satu? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi
Kenapa kita hari ini berbicara tentang merdeka dari dosa? Karena dosa itu memperhambat seseorang. Nah, tahu nggak asal usulnya dosa? Kita selalu belajar dosa itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian kita jadi orang berdosa. Begitu nggak? Atau kita berdosa? Saya mau tanya sama kalian ya, kita ini dibilang sebagai orang berdosa karena kita itu berbuat dosa, atau sebaliknya, kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa? Bingung nggak? Coba saya ulangi ya. Kalian berbuat dosa karena kalian adalah orang berdosa, atau kalian disebut orang berdosa karena kalian melakukan dosa? Mana yang betul? Yang nomor satu, kalian berbuat dosa karena kalian adalah orang berdosa. Kalian orang berdosa karena kalian berbuat dosa, atau kalian berbuat dosa karena kalian adalah orang berdosa? Gak sama dong. Orang yang berdosa itu dalam bahasa Inggrisnya sinner, pendosa. Nah, saya adalah sinner, disebut sebagai sinner, pendosa, karena saya melakukan dosa. Atau saya melakukan dosa karena saya ini sinner. Mana yang betul? Saya sinner karena aku melakukan dosa, gitu ya. Ada pendapat lain antara A dan B? Siapa yang percaya bahwa, siapa yang yakin bahwa karena saya sinner karena saya melakukan dosa, atau saya melakukan dosa karena saya sinner? Yang percaya dengan yang pertama, saya sinner karena saya melakukan dosa, coba angkat tangannya. 1, 2, 3. 3 ya. Kamu sinner karena kamu melakukan dosa. Yang percaya dengan kamu melakukan dosa karena kamu sinner, yang mana? Ada? Gak ada. Coba kita buka Mazmur 51 ayat 5. Satu orang baca. Mazmur 51 ayat 5. Paling belakang dong, baca. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dikenakan, dalam dosa aku dikenakan. Betul, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Makanya kita ini dibilang bahwa kita itu dilahirkan dalam dosa. Gak usah melakukan dosa pun, kita itu sudah jadi orang berdosa. Jadi yang betul adalah kita itu kenapa kalian berpikir, kita pernah berpikir, kenapa sih aku kok melakukan dosa? Kenapa sih gak bisa lepas dari dosa? Karena memang kita itu dilahirkan sebagai orang berdosa. Begitu. Kamu melakukan dosa karena kamu adalah orang yang sinner, dilahirkan dalam dosa. Dan dari mana asalnya dosa? Ketika Adam jatuh dalam dosa. Coba buka Roma 5. Roma 5 ayat 12. Satu dari 3 yang di sana. Bacakan ya. Roma 5 ayat 12. Tadi yang jawab bahwa kita melakukan dosa karena kita orang berdosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang melakukan. Ya, jadi dosa itu menjalar ke semua orang, masuk ke dalam dunia karena satu orang. Karena siapa? Karena Adam. Jadi kenapa kita sekarang jadi orang berdosa? Karena Adam sudah melakukan dosa. Begitu. Jadi kita ini memang
tidak bisa lepas dari dosa. Ketika kita dilahirkan, kita adalah orang berdosa, dan itulah sebabnya kita melakukan dosa. Nah, berulang kali orang bergumul, kok aku melakukan dosa dan pengennya lepas. Kenapa orang pengen lepas dari dosa? Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah kematian. Jadi kita ngertinya adalah bahwa karena kita berdosa, maka endingnya itu maut. Dan banyak orang gak menyadari, pokoknya ya udahlah, pokoknya jalani hidup ini. Terakhir kali saya berbicara di sini, kita berbicara tentang ya hidup hanya sekali, ya udah nikmati saja. Dan orang nggak tahu bahwa endingnya itu, akhirnya itu menuju kepada kebinasaan ketika dia tidak menyadari bahwa hidupnya itu berdosa. Nah, hari ini kita belajar bahwa merdeka dari dosa itu adalah sesuatu yang perlu. Tapi bagaimana caranya kita merdeka dari dosa? Anak-anak muda itu ketika saya muda juga rasanya, aduh, kenapa sih? Coba, siapa yang punya dosa favorit? Dosa yang selalu dilakukan, saking favoritnya. Semua orang punya dosa favorit kan? Ini dosa yang dilakukan lagi, lakukan lagi, pengen lepas tapi gak bisa. Nah, Alkitab selalu menggambarkan dosa itu seperti bangsa Israel yang sedang dalam perbudakan di Mesir. Tuhan itu luar biasa. Ketika dia merancang jalannya sejarah, dia tahu bahwa setiap step di dalam sejarah dunia, sejarah manusia, itu akan menjadi sebuah analogi, sebuah kemiripan dengan hidup rohani manusia, hidup rohani kita. Itu Tuhan sudah rancang, ada gambarannya. Ketika Tuhan tiba-tiba membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sedang, kenapa kita harus baca perjanjian lama sih? Kenapa kita nggak baca perjanjian baru aja sih? Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, kemudian kita tinggal baca saja perintah-perintah. Kenapa kita harus baca perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu menunjukkan secara fisik hidup kerohanian kita. Bangsa Israel, pengalaman mereka itu bisa menjadi contoh hidup kita secara rohani. Ketika tiba-tiba Tuhan panggil Musa, kemudian dia bilang, kamu bawa keluar bangsamu keluar dari Mesir. 400 tahun mereka dalam perbudakan. Mereka sudah terlalu nyaman. Di dalam zona nyaman mereka sudah enak. Makanya ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, kemudian mereka merasa kesusahan, harus jalan kaki, kena panas, kalau malam dingin, kemudian gak ada makanan. Mereka bersungut-sungut, lebih enak di Mesir, lebih enak dulu kita. Sekarang cuma seperti ini. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika Tuhan bilang kamu keluar dari dosa, kadang-kadang kita aduh enak yang dulu ya. Enak yang dulu waktu masih bebas. Tapi kita nggak sadar bahwa bebasnya yang kita pikir bebas itu sebetulnya diperhamba oleh dosa. Karena dosa itu membuat seseorang menjadi tunduk dan nggak bisa lepas, diperbudak. Tadi Tuhan Yesus bilang, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Pasti semua dari kita pernah merasakan begitu susahnya lepas dari dosa favorit, begitu lepasnya susah dari dosa. Karena dosa itu memperhamba kita. Ya. Saya pengen lepas dari rokok misalnya, rokok dosa nggak sih? Merokok dosa nggak? Dosa, kenapa kok merokok dosa? Kenapa? Merusak bait Allah, jadi itu dosa itu ya. Ada alasan lain selain karena rokok merusak bait Allah. Terus bagaimana dengan orang yang makan banyak, nggak pernah olahraga, sama nggak? Dosa juga loh, merusak bait Allah juga kan? Memperbesar bait Allah, memperbesar kerajaan Allah. Ya, kita memang seringkali melihat, ya rokok itu sudah kelihatan lah.
kamu sudah kelihatan jeleknya jadi dosa, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa misalnya makan terlalu banyak, rebahan saja, kurang gerak, itu juga sama-sama merusak bait Allah begitu loh. Nah, tapi saya mau tunjukkan bahwa dosa itu pada bahasa aslinya, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, adalah hamartia yang artinya meleset dari sasaran, menyimpang dari sasaran. Ketika engkau merokok, ya, biasanya orang merokok itu untuk apa sih? Biasanya ketika saya kalau ngobrol sama orang yang merokok, kadang-kadang mereka bilang, rokok itu ya kalau misalnya aku lagi stres, kemudian pokoknya butuh ketenangan, aku cari rokok. Nah, seharusnya ketika kita stres, kita butuh sesuatu yang menenangkan hati kita, harusnya kita berdoa. Tapi orang yang merokok, dia carinya di rokok. Itu kan menyimpang dari sasaran. Jadi setiap hal yang menyimpang dari sasaran, dari tujuan sesungguhnya, ya itu adalah dosa. Nah, kita itu seringkali tidak kita sadari melakukan dosa karena kita menyimpang dari sasaran. Kemudian rokok itu juga membuat seseorang terikat, adiktif. Segala sesuatu yang adiktif itu membuat seseorang jadi hamba dari candu itu. Dan rokok itu adalah salah satu hal yang membuat candu. Ya kan, orang nggak bisa lepas. Mau lepas nggak bisa. Banyak orang yang ketika sekali mencoba merokok kemudian nggak bisa lepas. Banyak orang mencoba minum alkohol sedikit, kemudian dia merasakan enak, kemudian nggak bisa lepas. Dan segala sesuatu yang adiktif artinya dia memperhamba. Dan segala sesuatu yang memperhamba berarti itu dosa bagi saya. Karena segala sesuatu yang memperhamba itu seperti berhala. Ya, di dalam perjanjian baru, penyembahan berhala itu dijadikan satu, disejajarkan dengan pembunuhan, dengan pelacuran, dengan segala macam dosa, hal-hal daging. Coba buka Galatia 5 sebentar. Galatia 5 ayat 19. Ya, 19. Coba saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Ada sama atau berbeda nggak dengan di Alkitab kalian ya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan yang sama. Ada beda sedikit, tapi di sini harusnya lebih jelas. Nah, penyembahan berhala itu dijadikan satu sejajar dengan semua perbuatan daging itu. Jadi ketika kita menghambakan diri dengan sesuatu selain Tuhan, maka kita sudah menjadi hamba dosa. Tapi terus bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Apakah bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu dengan usaha mereka sendiri? Sama sekali tidak. Mereka bisa lepas dari Mesir karena Tuhan yang membuat mereka keluar. Karena Tuhan menaruh tiang awan, menaruh tiang api. Ketika Tuhan menurunkan mana, Tuhan mengirimkan burung puyuh, Tuhan memberikan air di Mara, dan mereka bisa lepas. Ketika Tuhan menolong mereka menyeberang Laut Merah, ketika Tuhan menghadang orang-orang Mesir yang mengejar mereka, yang membuat mereka bisa lepas dari dosa. Sama seperti kita. Saya bilang sama kalian mau berusaha sedikit untuk lepas dari dosa, merdeka dari dosa, tidak akan mungkin bisa. Karena kalian dilahirkan di dalam dosa. Dan satu-satunya yang bisa melepaskan adalah Tuhan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Roma 6
Roma 6 ayat 15, judul perikopnya adalah dua macam perhambaan. Ya, saya akan bacakan dari ayat 17. Namun syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan, demikian juga kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Tahu nggak? Hanya ada dua pilihan. Mau jadi hamba dosa atau jadi hamba kebenaran. Jadi cara satu-satunya untuk lepas dari perhambaan terhadap dosa adalah memberikan diri kalian pada kebenaran. Jadi hamba kebenaran. Di ayat terakhir barusan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Sebelumnya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba dosa, melakukan dosa, berbohong, kemudian menipu, membenci orang lain, pornografi. Kita berikan hidup kita, mulut kita, anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba dosa. Tapi sekarang perintah Tuhan, caranya kamu lepas dari dosa adalah kamu keluar dan jadi hamba kebenaran. Ya. Jadi pilihannya bukan tiga, jadi hamba dosa atau bebas atau jadi hamba kebenaran. Tidak ada pilihan bebas di sini. Kalau engkau jadi hamba dosa, engkau bukan hamba kebenaran. Tapi ketika engkau jadi hamba kebenaran, engkau bukan lagi hamba dosa. Nah, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Satu orang coba bacakan. Dari air hidup ya, salah satu boleh dibacakan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu sama dengan Yesus. Ketika engkau menjadi hamba Yesus, engkau akan lepas dari perhambaan terhadap dosa. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka memberikan diri menjadi hamba. Mereka memberikan diri menjadi umatnya Tuhan. Dan dengan begitulah mereka benar-benar bebas. Di Amerika ada satu badan intelijen. Ada yang tahu badan intelijen Amerika namanya apa? FBI? Bukan. CIA. Central Intelligence Agency. Ya. Di Amerika itu badan intelijen yang terkenal itu namanya CIA. Dan di pusat markas besar mereka di Virginia itu, kalau kalian masuk, saya belum pernah masuk, tapi saya membayangkan kalau masuk ada sebuah tembok besar dan itu tertulis sebuah moto, sebuah slogan. Nah, coklat tolak miskin akan diberikan kepada siapa yang bisa memberitahu saya slogannya CIA. Coba Google yang paling cepat dan menemukan slogannya CIA apa? Akan mendapatkan coklat tolak miskin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Yes. Dewi itu tolak miskin. Tolak miskin. Diambil dari mana? Yohanes 8 ayat. Yohanes 8 ayat 32. Coba buka Yohanes 8 ayat 32.
kebenaran yang memerdekakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian coba baca ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi cuma Yesus yang bisa memerdekakan kalian dari dosa. Gak bisa kita dengan usaha kita sendiri. Tuhan, aku pengen lepas dari dosa. Entah kalian mau cari cara apapun, kalau kalian gak minta Tuhan yang lepaskan, gak akan bisa lepas dari dosa. Nah, lepas dari dosa bukanlah sesuatu yang tenang, nggak apa-apa, Jos. Sesuatu yang seperti membalik telapak tangan. Jadi kalian berdoa minta Tuhan, kemudian besoknya sudah lepas dari dosa, nggak melakukan dosa lagi. Enggak. Hidup kita itu adalah hidup yang berproses. Tapi kalian menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam proses. Jadi kelepasan kalian dari dosa itu terjadi secara bertahap dan terus menerus. Kalian dikuduskan semakin baik. Tetapi ada bagian kalian yang harus kalian lakukan. Kalian harus menghambakan diri pada kebenaran, pada Yesus. Cari Tuhan, minta Tuhan untuk tolong kalian lepas dari dosa. Maka kalian akan dimampukan. Jadi hari ini saya tidak memberikan resep gimana caranya, step-step yang harus dilakukan supaya kalian lepas dari dosa. Orang bilang katanya kalau sesuatu itu dilakukan minimum 40 kali berturut-turut, itu akan menjadi kebiasaan. Dan sebaliknya, sesuatu berhenti dilakukan minimum selama 40 kali berturut-turut, yaitu akan menjadi kebiasaan. Saya nggak memberikan resep itu. Tapi saya bilang sama kalian, ketika kalian berusaha lepas dari dosa, jangan berusaha sendiri. Jangan berharap pada diri sendiri, jangan minta orang lain, tapi minta Tuhan Yesus. Karena ketika anak itu memerdekakan kamu, Tuhan Yesus katakan, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kita ingin lepas dari dosa, minta Tuhan Yesus lepaskan. Karena Tuhan saja yang bisa lepaskan kalian dari dosa. Tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Kalian tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan itu sendiri. Amin. Kita mau berdoa dulu atau tanya jawab dulu? Berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini Tuhan kami belajar bahwa tidak mungkin